Topik bahasan pada pertemuan kali ini adalah 1. Definisi pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. 3. Fase pertumbuhan bakteri. 4. Pembelahan sel bakteri. Definisi pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Pada makhluk hidup eukariotik atau makhluk hidup tingkat tinggi seperti halnya kita, manusia, pertumbuhan didefinisikan sebagai proses bertambahnya ukuran, bertambahnya berat, dan juga terjadinya kedewasaan organisme. Misalnya, bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah dewasa, matang, atau masuk pada fase pubertas. Itu adalah definisi pertumbuhan pada makhluk hidup eukariotik. Hal yang berbeda kita jumpai pada organisme prokaryotik seperti halnya bakteri. Bakteri merupakan makhluk hidup uniseluler. Pertumbuhan pada bakteri diartikan sebagai pertambahan jumlah koloni atau pertambahan jumlah sel akibat dari terjadinya proses pembelahan. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Yang pertama adalah sumber nutrisi, kemudian suhu, pH lingkungan, kelembapan, oksigen dan sifat anaerobiosis, serta tekanan osmotik. Pada bagian ketiga, kita akan belajar tentang fase pertumbuhan bakteri. Fase pertumbuhan bakteri dikenal sebagai fase-fase pembelahan sel bakteri yang meliputi 4 fase. Pertama adalah fase lag, kedua adalah fase log atau disebut juga fase logaritma atau fase eksponensial. Kemudian yang ketiga adalah fase stasioner, dan yang keempat adalah fase kematian sel bakteri. Berikut ini adalah gambar grafik fase-fase pertumbuhan bakteri. Fase lag merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Kemudian fase log atau fase logaritma atau fase eksponensial merupakan fase di mana terjadi periode pertumbuhan bakteri secara cepat pada media. Hal ini tercermin pada gambar grafik yang ada pada slide, di mana pada saat fase log terjadi kurva pertumbuhan naik. Fase stasionari adalah saat di mana tingkat pertumbuhan bakteri pada media sama dengan laju kematiannya. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh nutrisi dan juga produksi zat toksik pada bakteri, sehingga jumlah bakteri dalam media relatif seimbang. Selanjutnya adalah fase kematian, yaitu adalah fase di mana terjadi fenomena jumlah bakteri yang mati melebihi jumlah bakteri yang berkembang biak pada media. Fase kematian ini dipengaruhi oleh semakin menipisnya nutrisi yang dibutuhkan oleh bakteri pada media, dan juga dipengaruhi oleh semakin tingginya zat toksik yang diproduksi oleh masing-masing bakteri.
Pada bagian keempat, kita akan membahas tentang pembelahan sel bakteri. Pembelahan sel bakteri merupakan mekanisme reproduksi pada bakteri. Pembelahan ini dikenal sebagai pembelahan biner. Mari kita lihat gambar pada slide. Gambar pada slide merupakan tahapan-tahapan pembelahan biner. Kita bisa membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap replikasi DNA, di mana DNA dalam nukleoid akan digandakan menjadi 2 bagian. Kemudian tahap yang kedua adalah mulai terjadi pembagian dinding sel dan juga membran plasma serta sitoplasma. Pada tahap ketiga, sel sudah terpecah menjadi 2 bagian. Sudah terjadi pembelahan. Namun, pada bagian badan sel masih menjadi 1. Dan pada bagian yang keempat adalah terjadinya pembelahan sel secara tuntas, sehingga dari 1 sel bakteri menjadi 2 sel bakteri yang identik. Demikianlah topik bahasan kita kali ini. Di akhir pembahasan kali ini, saya ingin membuka forum diskusi. Kemukakan pendapatmu pada WA Group Kelas Digital Bakteriologi 1. Yang pertama adalah tentang apa-apa faktor yang mempengaruhi fase kematian pada bakteri dalam media pertumbuhan, dan yang kedua, mengapa reproduksi bakteri dikenal sebagai pembelahan biner. Jelaskan. Selanjutnya ada penugasan dalam perkuliahan kali ini. Penugasan dibuat dalam bentuk paper, dikumpulkan dalam format PDF melalui portal e-kampus Stikers Republika Bali. Link pengumpulan tugas akan kami bagikan melalui WA Group. Penugasannya adalah jelaskan pengaruh A. Sumber nutrisi, B. Suhu optimum, C. pH yang sesuai, D. Kelembapan media, E. Kadar oksigen, F. Tekanan osmotik terhadap pertumbuhan bakteri.